Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak soleh dan soleha. Hari ini kita melanjutkan materi transformasi ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Baca surah Al-Fatihah, niat belajarkan Allah Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, masih ingat transformasi itu ada 4 cara ya. Perpindahannya ada 4 cara, yaitu ada refleksi, translasi, rotasi, dilatasi. Untuk minggu ini, pertemuan ini kita akan belajar tentang rotasi. Apa sih itu rotasi? Rotasi itu adalah perpindahan suatu objek dengan cara berputar. Ya, ingat rotasi itu perpindahan objek dengan cara berputar. Nah, berputarnya itu ada yang searah dengan jarum jam, ya, searah dengan jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Lalu ada juga yang berlawanan dengan arah jarum jam, dia bernilai positif. Apa sih maksud negatif dan positif? Nah, ini berputarnya itu berarti besarnya kita akan menggunakan sudut bukan sentimeter ya. Misalkan berputar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti 90 derajat searah jarum jam, maka bernilai negatif 90 derajat. Jika berlawanan arah jarum jam, berarti dia bernilai positif 90 derajat. Begitu juga jika dia derajatnya adalah 180, 270 derajat, serta 360 derajat. Ya, jadi dilihat kalau dia berputar searah jarum jam, berarti dia bernilai negatif. Jika berputar searah jarum jam, maka dia bernilai positif. Seperti apa sih? Kita lihat contohnya. Oke, ingat objek waktu itu pernah kita bahas, objek itu bisa berupa titik, garis, atau bentuk bangun datar. Ingat ya, kita pakai objek yang paling sederhana, karena jika kamu yang sederhana bisa, ketika dinaikin tingkat, caranya juga sama. Oke, sekarang Ibu akan buat objeknya, namanya objek titik A, yaitu bernilai 3,2, berarti X-nya 3, Y-nya 2. Dia terletak di sini, oke. Nah, sekarang dia akan kita putar. Putarnya searah dengan jarum jam. Kalau di searah jarum jam berarti dia diputar nih, searah jarum jam. Oke, berarti nanti dia besarnya ada di kuadran 4. Oh, kalian masih ingat kuadran? Kuadran itu ada di materi kelas 8 ya. Ada kuadran 1 letaknya di sini, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dan kuadran ini nilainya kalau itu 90 derajat ya. Kalau ke sini berarti. Nah, oke. Sekarang kita akan coba dia berotasi. Kita cari dulu titik pusatnya yang akan kita gunakan. Titik pusat 0,0 dulu ya. Oke, sekarang kita akan lihat dia berotasi. Nah, ini rotasinya. Kita akan menggunakan rotasi 90 derajat. Nah, ini kita ganti nih, 45 kita ganti 90 derajat. Kira-kira bayangannya atau A itu berpindahnya kemana posisinya? Kita pakai yang berlawanan, searah jarum jam dulu deh, searah jarum jam. Oke. Ternyata, nah bayangannya hasilnya ada di sini, ya. Nih tadi bendanya ada di A 3,2, ternyata bayangannya yang dihasilkan adalah 2,-3. Bagaimana kalau kita geser-geser bendanya? Oke, kita akan geser dia, kita taruh di kuadran 2 ya. Kira-kira bayangannya akan ada di mana? Lihat. Oke, nah ini jika min 2,3 ternyata bayangannya ada di 3,2 atau dia berpindahnya letaknya di koordinat 3,2. Bagaimana kalau ini kita pindah lagi ke kuadran 3? Karena dia ada di kuadran 3. Oke, ini di kuadran 3, berarti kalau dia diputar sejauh 90 derajat, itu berarti letaknya ada di kuadran 2 ya. Nah, nilainya adalah min 4,3. Nah, sekarang kalian bisa nggak menyimpulkan? Berarti, jika bendanya ini Ibu misalkan adalah koordinatnya X, Y, lalu dia berputar sejauh, ini namanya theta ya, theta itu derajat ya, kita menggunakan tadi 90 derajat. Ini tadi searah itu berarti dia nilainya negatif ya, searah dengan arah jam berarti negatif 90 derajat. Ternyata bayangannya yang dihasilkan adalah
Tadi kita ambil contoh di sini nilainya min 3, min 4 diputar sejauh negatif 90 derajat. Ternyata bayangannya adalah min 4,3. Oke, min 4,3. Berarti kalau ini X, ini Y, ini jadinya min 4. Lihat. Oke. Ini hasilnya jadi 3. Oke. Nah, kira-kira rumusnya jadi apa ya? Nah, ini ternyata hasilnya jadi aksennya adalah min 4,3. Oke, sekarang kita jadikan positif deh biar sama dengan X, Y. Oke, kita akan pindahkan dulu nilainya. Oke, coba Ibu akan pindahkan dulu. Ini bendanya jadi X, Y berarti ada di kuadran 1 ya. Oke, ternyata kalau di kuadran 1, X, Y itu hasilnya adalah 3, min 4. Oke, 3, min 4. Lihat, 3, min 4. Ya, ternyata kalau bendanya ada di 4,3 diputar sejauh atau 90 derajat searah jarum jam, ternyata bayangannya ada di 3, min 4. Oke, silakan bisa kalian ambil simpulan dari dua angka ini. Berarti X, Y, maka hasilnya adalah ini ada tulisannya, maaf, Ibu hapus dulu ini ya. Ini dihapus dulu. Oke. Dihapus. Nah, ini tolong diisi ya. Untuk negatif 90 derajat. Oke, kita akan lanjut. Tadi dia searah jarum jam. Sekarang kita pakai berlawanan arah jarum jam. Kira-kira benda yang 4,3 ini akan jatuh di mana ya? Yuk, kita akan coba. Kita rotasikan benda A 4,3 berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan berarti dia nanti muternya ke sini ya. Oke. Dah, ternyata bayangannya ada di kuadran 2. Lihat ya. Nih, berlawanan. Tuh, oke, berlawanan berarti bernilai 90-nya positif ya. Ternyata hasilnya lihat tadi searah dia ada di sini, kalau berlawanan ada di sini. Oke, sekarang kita coba pindahkan ya untuk titik A-nya. Kita coba pindahkan. Ini masih berlawanan arah jarum jam atau 90 derajatnya positif. Oke, sekarang kita coba akan bergeser dia. Ibu geser ke arah sini. Oke, ternyata bayangannya lihat ya. Tuh, bergeraknya searah jarum, berlawanan arah jarum jam. Oke. Bisa kalian buat kesimpulannya? Tolong dibuat kesimpulannya ya. Berarti jika A, X, Y, dia diputar berlawanan arah jarum jam berarti 90 derajatnya positif, maka bendanya ada, bayangannya adalah, nah oke, kita ambil contoh soalnya di situ. Jika A-nya 3, min 2 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya yang terbentuk adalah 2,3. Oke, lihat nih ada yang nggak berubah ya. Coba kita coba putar lagi deh supaya kita tahu benar nggak sih yang nggak berubah itu. Nah, ini sekarang Ibu mau putar. Dia ada di kuadran. Nah, kuadran 2 ternyata dia ada di kuadran 3 ya bayangannya. Lihat. Ternyata kalau bendanya ada di kuadrat min 4,2 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, ternyata bayangannya ada di negatif 2, negatif 4. Oke, silakan dari dua angka ini ambil kesimpulannya kira-kira isinya di sini apa.
Oke, tadi kita sudah menggunakan 90 derajat searah dan berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kita akan menggunakan 180 derajat. Oke, seperti apa ya hasilnya? Jika bendanya di 2,4 diputar searah jarum jam, besarannya 180 derajat, kira-kira bayangannya ada di mana? Ingat 180 derajat dia bentuknya ini ya. Seperti busur ya kalau itu ya. Oke, kita cek kira-kira bayangannya ada di mana nih. Jika 2,4 180 derajat. Lihat ya, ini masih berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti muternya ke sini ya. Nah, kira-kira bayangannya ada di mana? Oke. Wah, ternyata bayangannya ada di sini. Nah, oke. Jika 2,4, ternyata bayangannya min 2, min 4. Nah, sekarang kita coba lagi. Jika dia berlawanan tadi, sekarang searah jarum jam. Bendanya masih sama. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, kita gunakan ini sama ini. 180 derajat, tapi kita pakai yang searah ya. Oke. Wah, ternyata dia ada di sini juga. Oh, kalau ternyata 180 mau searah atau berlawanan arah itu ternyata hasilnya adalah sama. Ini yang kedua ya. Kita kasih warnanya agak beda deh biar nggak bentrok. Ternyata sama ya. Hasilnya sama. Ya, jadi di sini 2,4-nya ada dua warna nih ya. Coba bisa Ibu geser nggak ya salah satunya? Ada dua warna nih di sini. Ya, tuh ada yang warna biru, ada yang warna. Nah, ya, tadi yang biru adalah tadi berlawanan arah jarum jam, yang warna ungu ini yang searah jarum jam. Ternyata hasilnya sama ya. Jadi untuk 180 derajat itu ternyata mau dia berlawanan, mau dia searah, itu ternyata hasilnya sama. Oke, kita akan buat coba kesimpulannya berarti jika A, X, Y. Berarti ini nggak ada hubungan antara lawan sama searah ya, berarti tetap 180 derajat. Maka bayangannya adalah, buat ya, jangan cuma titik-titik kamu di catatannya, tapi diisi, karena ini sambil Ibu lihat, Ibu nilai, kamu bisa nggak menemukan rumus yang ada. Oke, jadi A 2,4 ketika diputar 180 derajat, ternyata bayangannya yang dihasilkan adalah min 2, min 4. Nah, sekarang Ibu akan geser untuk nilai A-nya. Ganti lagi biar ada angka yang berbeda. Oke, sekarang Ibu mau geser A-nya ke kuadran 4. Nah, di kuadran 4, Ibu mau pakai angkanya ini deh. Kelihatan nggak ya? Oh, enggak, di sini aja deh. Biar kamu kelihatan angkanya. Nah, ini deh. Nah, oke. Jika 2, min 1, ternyata jika bendanya ada di 2, min 1 diputar sejauh 180 derajat, ternyata bayangannya ada di min 2,1. Oke. Nah, silakan kamu buat kesimpulannya di sini ya. Oke, sekarang kita akan ke sudut selanjutnya. 90 sudah, 180 sudah, berarti sekarang 270. Kita pakai sudut-sudut istimewa aja ya. Oke, kita akan menggunakan rotasi bendanya di 2, min 4 dengan titik pusatnya 0,0. Kita pakai 270. 270 itu adalah kita pakai berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam berarti muternya ke sini ya. Oke, ini 90, 180, 270. Oh, berarti ada di sini nih 270. Oke, kita lihat. Nah, betul ya. Ternyata hasilnya ada di sini. 2,4 kalau diputar 270 ternyata bayangannya ada di 4, min 2.
Oke, kita buat dulu deh contoh soalnya. Berarti jika A nilainya 2,4 diputar 270, tadi dia muternya arahnya ke sini ya. Ini berlawanan, kalau berlawanan berarti positif. Oke, dia berarti positif, dihapus dulu. Oke, berlawanan. Di 270 ternyata bayangannya yang terbentuk adalah 4, min 2. Ya, oke. Sekarang kita mau geser untuk yang keduanya deh. Kita akan coba jika dia ada di, Ibu akan taruh di kuadran 3. Kira-kira bayangannya akan jatuh di kuadran berapa ya? Oke. Bisa kamu membayangkan kira-kira ada di kuadran berapa? Oke, sekarang Ibu akan geser A-nya. Ibu akan pindah. Kira-kira bayangannya akan ada di mana? Wah, ternyata bayangannya ada di sana tuh. Nah, ya. Ini diputar sejauh 270. Nah, kamu lihat deh. Ternyata dia berdekatan juga loh ke sini. Ternyata 270 sama 90 derajat itu ternyata ada hubungannya. Oke, apa kita hubungannya? Nanti kita lihat. Kita ambil dulu ya contoh soalnya di sini. Jika A min 2, min 1 ternyata dengan 270 derajat ini tadi masih berlawanan, berarti nilainya positif ya. Ini positif, ini positif. Ternyata bayangannya itu adalah di min 1,2. Oke, berarti jika A, X, Y diputar sejauh 200 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya adalah, nah, dapat juga disimpulkan, rumus ini juga bisa digunakan untuk, ternyata rumus ini juga sama untuk, lihat ke sini. Nah, ke sini itu berarti searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti nilainya negatif. Nah, cuma pindahnya satu kuadran saja, berarti dia nilainya adalah 90 derajat. Nah, ternyata rumusnya sama loh. Benar nggak? Silakan kamu cek. Tadi kan kamu sudah nulis tuh rumusnya. Kira-kira sama nggak? Kalau sama, berarti untuk yang bernilai negatif 270, berarti dia juga akan sama dengan nilai. Oke, ini ternyata sama. Ya. Oke. Oke, nah sekarang Ibu punya contoh soal nih, tapi kita menggunakan transformasi yang lain juga ya. Oke, sekarang kita akan menjawab soal ini. Ya, oke, diketahui P min 5,2 dirotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Oke, sekarang Ibu akan tulis P min 5,2 dirotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Ingat searah, kalau searah berarti dia berlawanan ya. Berarti kurang 90 derajat. Oke, maka bayangannya. Nah, ini berarti ini diputar ke sini nih. Nah, kalau berputar berarti yang tadinya min 5,2 berarti menjadi 2,5. Oke. Nah, kalau sudah ternyata direfleksi lagi. Direfleksi lagi Y sama dengan X. Ingat waktu Y sama dengan X itu berarti cuma tinggal berlawanan aja kan. Berarti 5,2. Yuk sekarang kita coba cek ya pakai aplikasinya ya. Oke, yuk kita akan rotasi dulu. Oke, dirotasi min 5 sama ini. Oke, 90 derajat. 90 derajat searah jarum jam. Oke. Nah, bayangannya benar ya 2,5. Sip. Sekarang kita akan refleksikan terhadap Y sama dengan X. Berarti kita akan buat dulu nih Y sama dengan X. Refleksi. Nah, garisnya belum ada. Kita buat dulu garisnya Y sama dengan X.
Sekarang kita akan coba jika dia di refleksi. Oke. Ini direfleksi sama Y sama dengan X. Nah, oke, jawabannya 5,2 benar ya. Nah, itu ingat. Jadi ternyata rumus-rumusnya itu ternyata sama. Kalau kalian ingat kemarin-kemarin kita sudah belajar, itu bisa kita gunakan mau soalnya bentuk apapun. Oke, sampai ketemu lagi. Ingat kalau objek ini bisa, insya Allah bentuk bangun datar pun nggak ada masalah. Oke, sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya dengan dilatasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.